Halo, selamat siang pengangguran. Apa kabar? Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita belajar public speaking, guys. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya, piye kowe kok iso ngomong ning ngarepe wong akeh? Piye carane kowe kok ora grogi? Kowe bakat teran, kowe ngene, kowe ngene, kowe ngene, kowe ngene. Kuwi kabeh gak bener, guys. Karena public speaking itu perlu latihan, bukan perlu bakat, guys. Kalau tidak latihan mana bisa. Semua harus latihan. Bayi mau berjalan itu pun juga latihan. Jatuh bangun, lalu dia bisa berlari seperti itu kan? Iya kan? Nggak ada. Langsung bisa itu nggak ada. Semua butuh proses, ya. Baik, kali ini langsung saja bagaimana cara kita belajar public speaking dengan cara yang mudah. Saya di sini akan merangkumnya menjadi 7 bagian, guys. 7 bagian ini bila kalian pahami, bila kalian praktekkan, maka kalian akan bisa public speaking dengan cepat. 1 bulan, 2 bulan itu sudah lancar public speaking. Asalkan 7 hal ini kalian perhatikan dengan benar dan kalian latih setiap hari. Oke? Trik yang pertama adalah learning by doing. Nah, learning by doing. Jadi setiap kita belajar itu sambil melakukan. Kita itu selalu melakukan public speaking itu setiap hari. Meskipun di depan cermin, di depan teman-teman ngopi, di depan istri, di depan anak, di depan mertua, di depan orang tua, di depan siapa saja. Bicaralah. Apa yang ingin kita utarakan itu bicarakanlah. Nanti lidah kita ini akan terbiasa, akan luntur, akan lunyu seperti belut, guys. Jadi nanti kita bicara itu lebih luas gitu ya kalau kita learning by doing itu. Lanjut, yang kedua adalah perbanyak membaca buku. Tentu saja, guys, membaca buku itu sangat penting sekali karena ketika kita public speaking di depan, tentu kita tidak akan membicarakan apa yang telah kita tulis tersebut. Tentu kita akan lupa dan kita menguras apa yang telah pernah kita pelajari di otak kita setiap hari. Jadi ketika kita membaca itu akan menemukan banyak kosakata. Jadi tidak melulu seperti itu terus jadi datar. Jadi kan audien itu nggak suka kepada pembicaraan yang seperti itu. Jadi kita harus memperbanyak membaca buku sehingga kosakata itu lebih banyak dan mungkin dengan cara penyampaian yang berbeda pula, hasil yang sama namun cara menyampaikannya itu berbeda, begitu maksud saya. Lanjut, yang ketiga adalah berlatih dan terus berlatih. Tentu saja, guys, seperti yang saya katakan tadi, ada penampakan, guys, ya. seperti yang saya katakan tadi, trik yang keempat ini trik yang ketiga ini adalah berlatih dan terus berlatih. Seperti yang saya katakan tadi, bayi itu mau bicara, mau berjalan itu butuh proses. Prosesnya itu nggak 1-2 hari, itu butuh bertahun-tahun juga kan. Memang ada yang cepat, cuman ada yang lambat pula. Tapi pasti bisa ketika kita mau latihan. Makanya terus gali, terus lanjutkan gali potensimu dan kamu pasti akan bisa melakukannya. Next, yang keempat adalah menjadi seorang storytelling yang baik. Jadi story itu cerita, telling itu ceritaan. Jadi bercerita dengan ceritaan. Intinya cerita ngono lah, cerita ngono. Bendina cerita, ya cerita karo maratuamu, karo mbokmu, karo pakmu, karo adikmu, karo bojomu, karo pacarmu, karo selingkuhanmu, karo yes, pokoknya storytelling karo kanca ngopi, karo sapa lah, pokoknya storytelling. Next, yang kelima adalah perhatikan kesan pertama. Kesan pertamamu ketika bicara di depan orang banyak itu apa? Apa? Ekspresinya mana? Mesti kowe ndredeg. Ngaku mesti kowe ndredeg. Iya ta. Nah, jangan sampai kita ketika bicara di depan itu kita gugup. Kalau kita gugup, sebaik apapun persiapan kita akan ambiar. Oke, perhatikan kesan pertama Anda dan jadikan pengalaman di kesan yang selanjutnya. Oke, next, yang selanjutnya adalah intonasi suara. Jadi, jangan, baik saudara-saudara,
Di sini selaku saya sebagai pembicara, saya akan menyampaikan hal-hal berikut. Ya jangan lah, sampaikan dengan intonasi yang baik dan benar. Intonasi bisa naik, turun, datar dan lain sebagainya. Ya jarang-jarang kita ngelucu lah. Karena intonasi yang datar saja itu akan membuat orang itu ngantuk, tidak mau memperhatikan dan dadi rasanan sing jelas. Ngerti kon? Jadi kok ngomong kayak aku ini tegar lantang, ora bermutu, ya toh? Enggak. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, kalau kalian memiliki uang atau mungkin ada yang gratis, ikuti pelatihan public speaking. Untuk meningkatkan kreativitasmu di public speaking. Karena public speaking itu saya akui mudah, tapi sulit tapi mudah. Sulit bagi yang ingin tapi tak mau belajar, tapi mudah bagi yang suka bercerita. Mungkin itu sekian dari saya, Ruli PGMI. Jangan lupa marung ini dan semoga bermanfaat. Dadah.